Ketemu lagi dengan saya di kuliah kita kali ini. Nah, kuliah kali ini saya akan menggunakan video pembelajaran untuk materi regresi, baik regresi sederhana maupun regresi berganda. Nah, video pembelajarannya mungkin akan saya bagi dua gitu ya, menjadi part 1 untuk regresi sederhana dan part 2-nya untuk regresi berganda. Nah, adapun regresi sederhana sebenarnya menjadi dasar untuk kita mengerti di regresi berganda, hanya perbedaan mengenai jumlah variabel bebas saja, dan juga perbedaan untuk interpretasi, cara interpretasinya, tapi tidak banyak. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada materi yang bagian pertama, yaitu regresi sederhana. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton pada yang hidup pada tahun 1822 hingga 1911. Ia mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang bertubuh lebih pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau besar dari generasi ke generasi. Nah, jadi Francis Galton sebenarnya mengambil kesimpulan dari fenomena yang ada bahwa melihat orang tua, kalau orang tuanya itu berbadan tinggi, nanti anak-anaknya akan tinggi. Kemudian kalau yang rata-rata bertubuh rendah, nanti anak-anaknya juga akan bertubuh lebih rendah, lebih pendek lah dibandingkan yang tinggi, gitu ya. Jadi istilahnya kayak turunan gitu ya, kayak turunan. Nah, istilah regresi ya berasal dari kata regres yang berarti mundur atau dapat diartikan sebagai peramalan atau pendugaan menggunakan data masa lampau. Nah, jadi itu. Jadi kita tetap menggunakan data gitu ya untuk melakukan suatu prediksi ke depan. Ini mirip waktu kita berbicara mengenai itu ada moving average segala macam itu ya. Semacam inilah sebenarnya. Cuman kita menggunakan metode regresi. Nah, kemudian pendapat Galton ini diperkuat oleh Carl Pearson. Nah, regresi yang hanya melihat hubungan antara hanya dua variabel ya, itu disebut sebagai regresi sederhana. Regresi sederhana digambarkan dalam sebuah garis linear atau lurus. Jadi garis lurus itu linear, itu menggambarkan bentuk regresi sederhana. Untuk populasi, persamaan garis linearnya dinyatakan dalam bentuk mu, x, dan y. Jadi x dan y itu adalah variabelnya tadi gitu ya, sama dengan a plus bx. Sementara mu x dan y itu rata-rata bagi y dan rata-rata y bagi x tertentu. Kemudian AB itu konstanta ya. Untuk. Nah, konstanta dan parameter, yang A itu konstanta, yang B itu parameternya. Nah, karena populasi jarang diamati secara langsung, maka digunakan persamaan regresi linear sederhana dengan sampel. Jadi ngambil sampel gitu ya, sebagai penduga regresi linear sederhana untuk populasinya. Jadi kita gunakan sampel nanti untuk menduga yang populasinya. Sehingga bentuk persamaannya sebagai berikut. Y caping itu sama dengan Y caping ya, sama dengan A plus BX. Y caping itu nilai Y yang diprediksi ya, nilai Y populasi yang diprediksi dari sampel yang ada. Sama dengan A plus BX. A tadi adalah konstanta ya, dan B adalah parameter atau koefisien regresi. Ya, koefisien regresi, dan X adalah nilai X tertentu atau data X tertentu. Nah, sehingga mu X itu ini untuk yang populasi, yang ini adalah untuk sampelnya ya. Jadi ini yang akan kita banyak gunakan adalah ini nanti. Nah, pengertiannya ini adalah ini ya. Kalian bisa baca nanti di slide. Nah, kemudian ya, persamaan Y dan sama dengan A plus BX ini nanti tentu akan kita cari nilai A dan B-nya, nilai konstanta dan nilai koefisien regresinya. Dengan cara apa? Dengan cara rumusnya kan ada. Jadi A itu untuk bentukan, kalau kalian pakai ini, ya. Dan B adalah ini. Jadi ini kayak rumus membuat persamaan garis dari berbagai data lah, kira-kira begitu. Nah, misalnya, ya, misal kita ketahui ada Y adalah hasil panen padi dalam kuintal dan X adalah penggunaan jumlah pupuk dalam kilogram. Susunlah persamaan regresinya. Nah, jadi Y itu adalah hasil gitu ya. X adalah penggunaan pupuk dalam satuan yang berbeda.
Nah, disusun dalam suatu tabel, misalnya penelitian, gitu ya, disusun begini. Nah, kita minta buat persamaan regresinya. Persamaan regresi itu yang mana? Artinya nanti akan kita membuat persamaan semacam ini, ya. Akan membuat persamaan semacam itu, yang mana nanti Y sama dengan A, ada nilainya, plus B, itu ada nilainya, dan X. Ya, gitu. Jadi, itulah persamaan regresi nanti yang akan kita tuju. Ya. Nah, kemudian penyelesaiannya, ya, penyelesaiannya karena tadi rumusan ini membutuhkan berbagai nilai X dan Y dan juga X kuadrat gitu ya, sehingga dan rata-rata Y dan rata-rata X, maka dihitunglah ini gitu ya. Gitu. Jadi dari tabel ini dikembangkan ya dengan ini sehingga nanti kita bisa mencari nilai A, ya ini nilai A-nya dan ini nilai B-nya. Ya. Nanti A dimasukkan ke sini 10 ini ya dan nilai B dimasukkan ke sini gitu ya. Gitu. Nah, Anda bisa lihat kan? Gitu ya. Jadi jadilah sudah persamaan regresinya. Jadi menggunakan rumusan tadi ya, ada Y, X kuadrat dan X dan Y itu kita buat dalam satu tabel dan juga rata-ratanya jangan lupa ya rata ini. Gitu. Kemudian masukkan ke dalam rumusan ini gitu ya. Gitu. Lalu kemudian Anda bisa ketemulah persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi ini punya arti. Artinya apa? Jika digunakan pupuk sebanyak 1 kilo, jadi 1 kilo ya, maka akan memberikan tambahan hasil panen sebesar 1 kali 1,5 kilo. Atau, 1 kali 1,5 sama dengan 1,5 kuintal. Karena apa? Kuintal ini kan satuannya kuintal tadi ya. Ini satuannya kuintal, sehingga kalau 1 ini dalam 1 kilo ya, kalau kita tambahkan 1 kilo, berarti nanti produksinya akan nambah sebesar 1 kali 1,5 sama dengan 1,5 kuintal gitu. Ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa X dan Y, ya Y ini adalah hasil panen dan X adalah penggunaan pupuk, itu mempunyai hubungan yang positif. Yang Anda lihat, positif. Jadi kalau X ditambah, Y pasti akan bertambah, itu intinya. Ya, jadi kalau X ditambah, maka Y akan bertambah. Gitu. Nah, ini pun nanti akan berlaku untuk di di regresi berganda, ya regresi berganda. Nanti bedanya di sini bukan X-nya bukan cuma satu, ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi kita bisa menyusun sudah dengan langkah sederhana ini ya, langkah sederhana ini. Oke. Nah, kemudian kalau digambar garis regresinya ya. Jadi persamaan ini tadi kan saya gunakan Excel itu memang angkanya angkanya kan berkoma gitu ya. Tapi kalau digambarkan ya menggunakan perhitungan komputer itu nanti gambarnya semacam ini gitu ya. Gitu. Nah, Anda bisa lihat ini gambarnya begini ya. Berarti dia punya hubungan positif ya, slope-nya positif. Gitu ya. Ini slope positif semacam itu. Jadi dia naik ke atas. Jadi ketika jumlah pupuk kita gunakan ya itu bertambah, maka hasil panen juga akan naik. Gitu ya. Hasil panen juga akan naik. Gitu. Nah, ini hubungannya artinya hubungan positif ya atau sejalan lah kira-kira begitu ya. Ini jadi kebetulan kasusnya begini. Tapi kalau di bidang ilmu pertanian itu ini pasti akan kalau kasus semacam ini itu tidak bisa terus berarti kalau mau banyak-banyak hasil kita tambah pupuknya. Tidak bisa gitu, tidak bisa karena nanti akan ada kejenuhan tanah segala macam sehingga nanti malah hasilnya turun. Nah, itu jadi tapi yang jelas kita menyusun fungsi atau garis regresinya ya, persamaan regresinya adalah semacam ini gitu ya. Gitu. Ya, jadi bisa dimengerti. Nah, sekarang pengujian koefisien regresi. Nah, pengujian koefisien regresi itu artinya begini. Ini kan tadi ada koefisien regresi ya. Ini ya, jadi ada koefisien regresi itu yang biasanya di depan X. Jadi yang di depan X ini, nah ini koefisien regresi ya, gitu. Jadi yang di sini ya. Jadi kalau di persamaan ini koefisien regresinya itu yang ini ya. Nah, koefisien regresi ini itu harus diuji. Diuji dalam hal apa? Diuji apakah dia berpengaruh, punya pengaruh signifikan atau tidak terhadap Y-nya gitu ya. Apakah X ini berpengaruh terhadap Y gitu. Nah, dia punya pengaruh signifikan atau tidak.
ya. Pengaruhnya itu ya memang berpengaruh atau tidak, signifikan atau tidak. Nah, oleh sebab itu diuji gitu ya, diuji dengan menggunakan pengujian hipotesis, ya, gitu. Nah, jadi misalnya ini, langkah pengujian, ya, ada menentukan H0 dan A biasanya gitu ya. A, B sama dengan 0, artinya A dan B tidak signifikan untuk meramal variabel terkait tadi yang di depan tadi untuk meramal. Kemudian A dan B tidak sama dengan 0, artinya A dan B signifikan meramal gitu. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan level of signifikan alfa, ingat alfa gitu ya. Kemudian kriteria pengujian, ya. Kemudian H0 diterima jika ini. Nah, kalau T kemarin kan ada itu uji T melihat nilai T tabel gitu ya, T tabel. Nah, kalau kita lihat ini kan nanti yang akan kita hitung ada T hitungnya ya, dibandingkan dengan nilai T tabel gitu ya. Ini T tabel. Ya, tabel. Nah, kalau tabel karena ini tadi tandanya sama dengan tidak sama dengan, berarti kalau tidak sama dengan itu kan dia kan begini. Ada dua sisi gitu ya. Dua sisi. Nah, kalau dua sisi berarti alfanya dibagi 2 gitu ya. Nanti alfanya dibagi 2. Gitu, karena sini alfa dibagi 2, alfa dibagi 2 gitu, jadi dua sisi gitu. Nah, diterima jika nilai T hitung itu berantara di antara nilai alfa yang dibagi 2 tadi. Kalau ditolak, nilai T-nya harus lebih besar atau lebih kecil dari nilai tabelnya. Nah, kemudian kita menghitung T hitungnya, kemudian kita kesimpulannya. Nah, itu kita bisa lihat ya kalau sudah ini. Kemudian nah tadi gambarnya begini ya, karena tadi dia karena dia tidak sama dengan ya H-nya gitu ya, maka menggunakan begini gitu ya, dua sisi ya itu. Kemudian nah ada kesalahan standar estimasi, besarnya kesalahan standar estimasi. Jadi kalau ada namanya kan ini kan kemungkinan ada salah gitu ya, ada kemungkinan salah, cuman ada batasannya gitu ya, gitu. Besarnya kesalahan estimasi atau SE menunjukkan ketepatan persamaan regresi menjelaskan nilai variabel terkait variabel dependen yang sesungguhnya. Nah, semakin kecil nilai SE, maka semakin tinggi ketepatannya. Ya, kalau standar errornya semakin kecil, berarti memang ketepatannya makin bagus gitu ya. Nah, makin tinggi ketepatan variabel yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel terikat yang sesungguhnya. Oke, sebelum sampai ke sana kalian harus tahu misalnya Y sama dengan A plus BX ya. Sorry, saya kembalikan ke slide yang sebelumnya aja ya. Nah, ini kan ada Y ini ya. Nah, ini adalah variabel terikat yang Y. Yang B adalah variabel bebas. Atau yang Y ini dikenal sebagai variabel dependent, yang X adalah variabel independent. Ya. Jadi di sebelah dari Y gitu itu adalah variabel independent atau variabel bebas. Nah, kalau yang Y adalah variabel terikat ya, atau dependent ya. Gitu. Nah, itu tadi ya. Kemudian nah ini tadi kita menggunakan dua sisi ya. Nah, ini rumusnya gitu ya. Rumusnya ini ya. SE rumusnya apa? Ini Anda bisa lihat gitu ya. Nah, yang kita perlu tahu nanti adalah ini, menghitung yang ini. T hitung ini gitu ya, T hitung. Nah, T hitung ini tentu menggunakan nilai A, beta dan sebagainya macam gitu ya. Gitu. Jadi ada T hitung juga yang menggunakan ini gitu. Nah, ini panjang rumusnya gitu, tapi sebenarnya nanti T hitung itu akan muncul kalau di SPSS gampang gitu ya. Langsung muncul, sudah diberitahukan oleh komputer. Gitu. Nah, ini kemudian ketika Anda sudah punya rumus T hitungnya gitu ya, T hitungnya. Nah, misalnya tadi ya, ini tadi soal yang tadi masih gitu. Nah, dari tabel diperoleh tadi nilai A tadi yang yang A tadi ini kan sudah ketemu ya. Kemudian B sudah ketemu ya. SA itu dihitung pakai rumus ini gitu ya. SB pakai rumus ini ketemu. N adalah 5. 5 itu
ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data gitu ya. Atau 5 responden lah gitu. Nih. Nah, kemudian gunakan alfa 5%. Jadi misalnya kita bisa menggunakan alfa kan 5%. Nah, alfa 5% kalau alfa dibagi 2 berarti kan 2,5% atau 0,025. Dengan degree of freedom N-2 sama dengan 5 kurang 2. N ini adalah jumlah sampelnya ya. N adalah jumlah sampelnya dan K adalah jumlah variabelnya. Variabelnya apa? Ada Y, ada X, berarti 2 gitu ya. Ada Y, ada X. Gitu. Y dan X. Oke? Jadi setelah itu Anda bisa hitung nilai T-tabelnya. Ya, jadi kita lihat dulu bagaimana nilai T-tabelnya kalau di sini tentukan 3,18. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan nilai T-tabel yang 3,18 itu. Nah, kita akan lihat tabel T, ya, tabel T dulu, kita lihat tabel T adalah begini ya. Itu. Nah, ini tabel T-nya untuk degree of freedom-nya bagian yang apa kolom ini dan baris yang pada datar ini adalah nilai alfanya. Nah, kalau tadi diminta alfa dibagi 2, berarti nilai kita kan tadi kan adalah alfanya adalah 5% ya, atau 0,05. Kalau dibagi 2 berarti 0,025. Itu cari ini, berarti ini. Nilainya 0,025 itu ini, gitu ya. Gitu. Kemudian, degree of freedom-nya adalah N-K. N-K adalah, N-nya adalah sama dengan berapa tadi? 5, ya. K sama dengan 2 variabel gitu ya. Berarti DF sama dengan 3 kan. Gitu, karena 5 kurang apa namanya? 5 dikurangi 2, 3 gitu ya. Sehingga 5 kurang 2, 3. Berarti cari ini 3. Ke sini sampai 0,05 jadi A nih. Ya, 3,182. Itu ya. Jadi 3,182 ini nilainya kalau sama atas. Oke. Ketemu sudah ya. Jadi dapatnya 3,18 ini 182 sebenarnya itu adalah itu caranya. Oke, jadi T-tabel sudah ketemu ya, T-tabel sudah ketemu. Selanjutnya ya. Nah, jadi 3,18 itu ada positif dan negatif ya. Jadi ada nilainya, ada yang positif karena dibagi 2 kan positif negatif gitu ya. Tuh. Nah, kemudian T hitungnya. Ya, T hitungnya. T hitung untuk parameter A. Parameter A itu adalah nilai yang tadi ya. Yang A adalah 10,3 itu yang ini ya. Ini 10,3 ini ya. B-nya adalah ini gitu ya. Dihitung. Oke. Dihitung. Oke. Ketemu ya. Ketemu. Jadi untuk A ya, untuk yang A ini 2,64. 2,64 berarti dia masuk dalam posisi ini gitu ya. 2,64 karena di antara ini. Tapi kalau untuk yang B ya. B itu adalah koefisien regresi sebenarnya tadi ya. 3,95 positif berarti dia masuk pada daerah yang sini gitu ya, sini. Nah, itu. Jadi ada 2 parameter tadi yang A dan B gitu ya. Yang A itu masuk dalam H0 diterima ya, berarti tidak terlalu apa namanya? Apa sih namanya? Tidak berpengaruh signifikan. Tapi yang B itu di luar dari H0. H0 itu kan sama dengan 0 berarti nggak ada pengaruh gitu ya tadi ya di penyusunan apa namanya? Penyusunan hipotesisnya. Tapi sedang B itu pada daerah H0 ditolak. Berarti H0 ditolak berarti HA diterima. HA diterima artinya adalah parameter itu memang dia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y gitu ya, Y. Nah, jadi kesimpulannya ya. Untuk parameter A H0 diterima berarti tidak signifikan. Untuk parameter B H0 ditolak berarti H0 ditolak HA diterima. Maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap ini Y gitu ya, Y. Nah, pada umumnya nilai T hitung untuk parameter A atau konstanta ya, itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi tidak terlalu diperhatikan. Yang menjadi perhatian adalah yang T hitung pada masing-masing variabel bebas atau yang B tadi gitu ya, B. Karena sebagai uji hipotesis untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.
Nah, jadi itu. Jadi nilai B itu penting ya diuji T-nya agar bisa melihat apakah ini berpengaruh secara signifikan atau tidak. Nah, jadi kalau kasus tadi antara tentang produksi dengan penggunaan pupuk ya, artinya karena T hitungnya tadi menolak H0, berarti dia berpengaruh secara signifikan. Artinya memang penggunaan pupuk itu berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi gitu ya. Jadi ada manfaatnya lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan pupuk, menambah pupuk berarti kan ada tambahan hasil tadi ya karena hubungan positif dan itu ada pengaruhnya secara signifikan gitu ya, secara signifikan. Jadi kalau kita tambah pupuk maka akan bertambah pula hasil panennya. Nah, itu jadi berpengaruh signifikan. Yang umum dilihat memang nilai T hitungnya ini gitu ya. T hitungnya ini. Oke. Jadi itulah dia ya. Jadi interpretasi hasilnya ya. Jadi T hitungnya. Nah, cuman kalau ini kan T hitung memang kita harus menyelesaikan dengan manual ya, manual. Gitu. Nah, kemudian ada juga koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi. Nah, kalau ini saya menggunakan koefisien korelasi yang hasil hitungan nanti dari SPSS. Merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keratan. Ingat ya, korelasi itu keratan, kuat atau lemah atau tidak ada gitu ya. Hubungan antar variabel. Tanda positif maupun negatif ya. Dari koefisien korelasi ya R, koefisien korelasi dampak R menunjukkan arah hubungan. Kemudian semakin mendekati nilai 1 atau negatif 1 artinya keretanan sempurna. Dan R bernilai 0 berarti tidak ada hubungan. Ya, R bernilai 0 itu tidak ada hubungan. Nah, jadi misalnya tadi nilai R-nya ini adalah 0, jadi titik 915 adalah 0,915. Artinya apa? Artinya ini kan mendekati ke arah positif 1 gitu ya, positif 1. Sehingga dia dikatakan kuat ya. Ingat pada waktu pada waktu berbicara mengenai korelasi kan ada udah definisinya ya. Kalau nilai R sekian maka interpretasinya bagaimana. Demikian juga ini gitu ya. Nah, sekarang misalnya ini ya. Ada tabel nilai penjualan dan biaya promosi ya. Y adalah penjualan gitu ya. X adalah biaya promosinya. Gitu. Diminta nanti Anda menyusun persamaan regresi sederhana, kemudian jelaskan arti persamaannya, kemudian bagaimana korelasi kedua variabel tersebut gitu ya. Nilai R-nya nanti lihat. Kemudian apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat ya atau Y menggunakan alfa sama dengan 5%. Ya, menggunakan alfa sama 5%. Nah, jadi nanti persamaannya juga tetap nanti tujuannya kan persamaannya adalah Y sama dengan A plus B X ya. Di mana Y itu adalah ini ya, penjualan ya. Dan X adalah biaya promosi. Jadi apakah kita nanti akan melihat apakah memang ini ada punya hubungan Y dengan X-nya? Apakah X ini dia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penjualan? Jadi kalau kita menambah biaya promosi, apakah nanti harapan kita tentang akan kenaikan nilai penjualan itu akan meningkat atau tidak gitu ya? Itu punya punya pengaruh signifikan atau tidak? Kemudian seberapa besar sih pertambahannya kalau kita memang menambah biaya promosi dan akibatnya terhadap nilai penjualan apakah bertambah sebesar berapa gitu ya. Nah, itu. Jadi inilah tujuannya untuk melihat regresi sederhananya dari dua variabel ini yaitu nilai penjualan dan biaya promosi ya. Betul. Jadi nah, ini diselesaikan dengan menggunakan SPSS ya. Jadi data ini diselesaikan menggunakan SPSS, hasilnya demikian dan nilai korelasinya ini kan definisi korelasi tadi untuk melihat yang nilai R-nya itu ya ini gitu ya. Ini dia masuk dalam kriteria yang mana gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah penyelesaian menggunakan SPSS. Jadi data yang data yang ini saya gunakan SPSS sehingga hasilnya ini kita estimasikan ini gitu ya. Nah, oke, sebelum masuk regresi berganda, saya akan kembali ke sini kita selesaikan ini menggunakan SPSS. Saya praktekkan lah kira-kira begitu ya. Oke. Jadi kita masuk ke SPSS dulu. Oke, baiklah kita akan coba praktekkan untuk menyelesaikan
persoalan ini ya menggunakan SPSS. Jadi saya sudah buka SPSS-nya ya, saya siapkan SPSS-nya, masih kosong ini ya, jadi belum ada apa-apa. Kemudian saya coba ambil data ini ya, datanya dari sini ya. Nanti kalian pakai tinggal copy paste saja gitu ya. Seluruh data ini saya copy paste gitu ya. Nah, kemudian saya pastekan di dalam SPSS ini. Oke, jadi data yang di sini sudah saya pindah ke sini gitu ya, sudah saya pindah ke sini. Oke, tinggal saya rubah saja. Nah, nama variabelnya ini kan var 3, var 4, saya ganti Y dan X gitu ya, Y dan X. Nah, itu cara menggantinya yaitu kita ke variabel view, klik variabel view di sini. Kalau di apa namanya yang di Windows mungkin ada di sebelah sini, posisi sebelah sini. Kalau saya yang di Apple di sini, jadi variabel view diketik ya. Nah, name-nya ini diganti ya, di blok ya, ganti aja namanya Y tadi ya. Yang ini kita ganti dengan X. Nah, labelnya bisa kita ganti ya, kita tambahkan, yaitu di sini adalah apa namanya penjualan ya. Yang di sini adalah tadi apa, promosi ya, promosi. Oke, biaya promosi, desimalnya kita nolkan saja ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke data view, klik dah. Nah ini, jadi YX gitu ya, Y dan X. Nah, cara regresinya itu tidak susah ya, jadi kita tinggal apa namanya, tinggal ke menu SPS-nya, yaitu cari yang di analyze ya, klik di analyze, mungkin tidak kelihatan di layar kalian, tapi cari yang di temannya file, edit, view, data, transform, analyze ya, cari klik analyze ya, sehingga muncul menu semacam ini. Lalu kalian cari yang regresi ya, jadi masuk regresi, kemudian pilih yang linear, klik linear. Oke, nah ketika klik linear kita sudah punya variabel yang tersedia di sini ya, dan kotak yang harus kita isi ya, isi dengan variabel apa. Nah, diminta untuk yang dependent, ingat dependent variabel terikat, dependennya adalah Y ya, penjualan, masukkan ke sini, dan promosinya adalah kita masukkan ke independent, klik masukkan saja gitu ya, gitu. Nah, kalau sudah kita klik statistik di sini ya, ini adalah nilai-nilai yang kita apa namanya inginkan, tapi sementara kita apa namanya abaikan saja dulu ya, gitu. Lalu kita klik OK. Nah, maaf, muncul sudah ya nilai outputnya ya. Jadi outputnya ini ya, kalian bisa lihat ya. Jadi output yang akan kita interpretasikan adalah ini. Nah, untuk membuat persamaannya kita lihat pada output koefisien ya, koefisien. Nah, di sini ada nilai apa namanya B ya, untuk konstan dan promosi. Nah, ini artinya apa? Ini nilai-nilai parameter tadi ya, parameter konstanta itu adalah 40 titik itu koma ya, artinya gitu ya, 40,082. Sedangkan promosi ya, itu parameter untuk promosi atau kita kenal juga nanti sebagai koefisien regresi, itu adalah 1,47 ya ini. Nah, jadi dari sini ya, ini kita buat persamaannya, Y sama dengan 40,08 gitu ya. Terus tambah, karena itu nilainya positif, tambah 1,497 atau 1,5 gitu ya kalau dibulatkan, yang 1,5 Y gitu ya, 1,5 X gitu, X gitu. Jadi ini, nah ini kita bisa lihat apa namanya hasil ini, dan kalau kita lihat di apa namanya hasil outputnya ini kan begini ya, gitu ya, Anda bisa lihat ini ya. Jadi ini saya cuplikan dari tadi gitu ya, ini. Nah, kita susun jadi begini gitu ya, ini.
Tuh. Nah, kemudian nilai korelasinya R, ya, R itu, ya, R itu ini. Nah, ini pada model summary, gitu ya, R. Berarti R-nya kita bisa lihat 0,862 berarti masuk pada kriteria ini, ya, D, ya, atau sangat kuat. Nah, selanjutnya uji, apa namanya, signifikansinya, ya. Yang tadi apakah pengaruhnya signifikan atau tidak, kita menggunakan ini, gitu ya. Nih, pengujiannya, gitu ya. Nah, itu melihat T hitungnya, ya T hitungnya adalah ini, ya, nilai T hitungnya. Gitu. T hitungnya adalah ini. Nah, ya. Jadi yang satu yang milik parameter A tadi, yang kemudian yang milik koefisien regresi adalah yang ini 4,167. Ini yang akan kita perhatikan nanti dibandingkan dengan nilai tabelnya, ya, nilai tabelnya. Nah, nilai tabelnya Anda ingat bagaimana cara mencari nilai tabel kan? Gitu ya. Nah, nilai tabelnya Anda harus ingat bagaimana cara mencarinya. Gitu. Jadi ini tadi datanya ada berapa? Datanya itu kalau nggak salah, ntar saya lihat dulu ya di sini datanya itu. Jadi datanya kan ada kira itu. DF-nya kan 6 ya. 7 data nggak salah ya. 8 data dikurangi 2 berarti nanti 6. Ya, DF-nya itu ada 6 yang digunakan. Nah, menggunakan misalnya alfa 0,05 berarti nanti alfanya dibagi 2 jadi 0,025. Nanti dapat tabelnya itu ya, nilai tabelnya. Nah, kemudian Anda bandingkan ya. Ini anggap saja sudah saya pindah ke sini ya. Jadi kita akan lihat yang ini ya. Itu kita lihat yang ini saja. Nah, jadi kita lihat ini uji T ini, ya, uji T ini. Nah, T ini tabelnya itu kan 2,447 ya. 2,447. Itu nilai T tabelnya. Nah, ini lebih besar gitu ya. Lebih besar. Nah, kalau lebih besar nilai T hitungnya berarti dia artinya menerima HA ya. Jadi berpengaruh secara signifikan. Jadi variabel X ini ya, variabel biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap Y ya, terhadap Y. Jadi berpengaruh signifikan. Gitu. Jadi kalau apa namanya? X ini kita naikkan 1 unit, maka Y akan bertambah sebesar 1,497 unit. Nah, unitnya kita nggak tahu kan karena tadi entah rupiah atau ribuan rupiah atau jutaan gitu nggak tahu. Tapi unit aja kalau X-nya kita naikkan 1 unit, maka Y akan naik sebesar 1,497 unit ya, 1,497 unit. Gitu. Nah, ini jadi mudah untuk apa namanya? Melihat atau menyusun suatu fungsi regresi sederhana ya. Ini kalau datanya cuma 7 tapi kok banyak sekali pun gampang sekali. Jadi tidak susah. Karena nilai T nanti sudah disediakan, nilai R yang ini sudah disediakan juga gitu ya. Nah, tinggal kita interpretasikan. Nah, menginterpretasikan kan bisa selain menggunakan perbandingan T hitung bisa juga melihat dengan nilai signifikannya gitu ya. Signifikannya. Nah, caranya bagaimana? Kalau signifikan itu apa namanya lebih kecil daripada apa namanya signifikan itu lebih kecil daripada apa namanya alfa ya, alfa per 2 tadi gitu ya, itu berarti signifikan. Wah, nggak bisa, pokoknya dia kalau nilai sig ini lebih kecil daripada nilai alfanya atau alfa per 2-nya gitu ya. Alfa per 2 tadi kan 0,025. Sementara ini kan cuma 0,006. Itu kan lebih kecil. Nah, berarti dia signifikan bandingnya gitu ya. Tapi kalau tadi signifikannya lebih besar ya, maka dia tidak signifikan pengaruhnya. Nilai sig ini lebih besar, maka daripada alfa per 2 tadi, maka dia tidak signifikan. Oke, ya jadi sementara cukup jelas dulu untuk regresi sederhana ya, dan kita akan sambung nanti ke regresi berganda.